Selanjutnya kami persilakan Bapak Asep. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja, Pak Ustadz. Untuk kita berzikir, kalau kita berzikir, itu kita mencintai Allah atau mencintai diri sendiri? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, silakan. Ini pertanyaan persis ketika saya bawa jamaah haji. Ketika saya bawa jamaah haji, pada berebut cium Hajar Aswad, sampai rela bayar orang, sampai rela sikut kiri sikut kanan, tendang kiri tendang kanan. Saya bilang ini orang yang keliru dalam hal beribadah. Seolah-olah dia paling hebat, mau ngapain? Dia berdesak-desakan sampai depan Ka'bah. Begitu sampai depan Ka'bah, dia keluarin selfie, cepret gitu. Yang ketawa tuh pelakunya tuh. Ini pertanyaannya sufi banget. Ya Allah ya Rabbi, begitulah Pak. Ada orang yang berusaha bangun di tengah malam, jam 12 malam dia udah bangun. Jam 1 dia udah gak berani minum karena takut pipis. Ngapain? Dia mau duduk di raudhah. Dia mau duduk selama-lamanya di raudhah. Seolah-olah ini orang gemar beribadah. Padahal dia lagi mewujudkan egoismenya dia. Hati-hati. Hati-hati. Saya sampaikan kepada jamaah yang saya ajak berangkat haji, di mana saya jadi pembimbingnya. Saya bilang begini, mau nggak Bapak berduduk di raudhah dari hari pertama di Madinah sampai hari terakhir duduk? Dari kapan Ustadz? 24 jam. Nggak mungkin. Ayo ikut saya bilang. Ngapain Pak? Begitu kita dapat itu raudhah, cukup 2 rakaat. Kita nengok ke belakang. Ada nggak yang tua? Ada nggak yang nggak dapat? Kita ulapin, duduk di tempat kita pergi. Bapak udah pulang, Bapak udah regut tuh tidur. Bapak udah tidur, tapi Bapak masih dapat pahala. Kenapa? Bapak sedekahin barusan sama tuh orang. Kurang lebih kayak begitulah yang namanya ibadah. Jangan serakah. Begitu juga dalam zikir. Kita punya hak terhadap mata. Haknya mata meremin. Kita punya hak terhadap perut kita punya hak terhadap kita, kebalik tuh. Isi gitu loh. Kita punya dengkul, kita punya hak terhadap kita. Lempengin, selonjoran. Begitu juga semuanya, penuhin haknya masing-masing. Zikir sampai berhari-hari bertapa, nggak makan nggak minum, haram Pak, haram. Ente bisa mati kelaparan, betul nggak? Jadi ikutin Rasulullah aja deh. Kan kata Nabi, ya kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Udah selesai. Allah akan cinta kalau kita ngikutin Nabi Muhammad SAW. Apa tuh? Nabi tidur juga, Nabi zikir juga, Nabi kerja juga, Nabi makan juga, Nabi minum juga. Karena Nabi adalah seorang presiden, Nabi seorang kepala negara, Nabi seorang jenderal memimpin perang, Nabi seorang ibu kepala rumah tangga, Nabi seorang kakek, Nabi seorang suami, Nabi seorang ahli sholat. Ikutin yang mana? Ahli zikirnya, ahli puasanya. Bapak tinggal ikutin, kelar hidup loh. Nah, Babe, ada sebagian orang yang telah sampai pada level menikmati ibadah itu sendiri. Dia menemukan kenikmatan ibadah. Lantas bagaimanakah penjelasannya? Ditakutkan di sini dia ada sombong dengan ibadahnya, padahal itu justru bentuk kecintaan yang total kepada Allah, Babe. Subhanallah, hatilah yang akan menentukan semuanya. Inda fil jasadi mudghah, iza saluha saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiya qalbu. Hatilah yang menentukan segalanya. Ketika kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, kalau itu benar, maka dia akan mengaplikasikan dengan nikmatnya berbagi kepada tetangga. Karena kalau dia cuma kepada Allah doang, maka dia separuh. Dia cuma hablum minallah, dia nggak bisa memperhatikan yang kedua, yaitu hablum minannasnya. Jangan lupa Pak, sorga kita raih karena kita berketuhanan yang Maha Esa, alias kita bertauhid. Bukan cuma itu, yang kedua kita berkemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita hablum minallah wa hablum minannas juga. Kita lingkungan, tetangga lapar apa enggaknya. Bahkan kata Nabi, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yang tetangganya lapar sementara dia kenyang. Tuh. Betul nggak? Maka watasimu bihablillahi jami'an. Artinya kita mesti bersatu Pak dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, dan persatuan itu
karena tauhid. Kemanusiaan itu karena tauhid. Musyawarah itu karena tauhid. Bahkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia juga karena berketuhanan yang Maha Esa. Karena ini kuncinya. Kenapa saya hubungkan seperti itu? Karena banyak orang yang adu domba antara Islam dan Pancasila. Jangan diadu domba. Ini merupakan satu garis. Cinta kepada Allah 100%, taat kepada Quran 100%, ikut pada Nabi 100%, cinta Pancasila 100% juga, cinta Bhinneka Tunggal Ika 100% juga, cinta GBHN, udah nggak ada GBHN. Maklum orang dulu. Artinya kita total cinta kepada Allah, kita cinta kepada NKRI, total, jangan diadu domba. Yang adu domba itu dia mesti ngaji lagi, mainnya kurang jauh. Baik, terima kasih Babe. Insya Allah kita masih menyimpan satu lagi segmentasi untuk tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.